أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Al-Hikam, yang mana kita masih pada hikmah yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit banyaknya makna yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang pertama ini. Kita ulang terlebih dahulu bahwasanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang pertama mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda seseorang itu bergantung atau bersandar kepada amal perbuatan yang telah dilakukannya adalah berkurangnya pengharapannya terhadap ampunan Allah, artinya dia berputus asa terhadap ampunan Allah ketika dia terjerumus dalam hal-hal maksiat atau ketika dia melakukan kesalahan atau dosa. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita bisa simpulkan setidaknya ada 3 poin yang bisa kita catat. Yang pertama, kita harus menyadari posisi kita sebagai seorang hamba. Ya, ketika kita merupakan seorang hamba dan kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala sebagai tuannya kita, ya, maka secara otomatis, ya, secara tak langsung apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan, ya. Baik itu Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan maupun tidak, itu tidak urusan. Ya, kenapa? Karena Allah statusnya sebagai Tuhan, sebagai Tuan. Ya, kita statusnya sebagai budak. Nah, apapun perintah Tuhan harus dikerjakan budak. Mau budak itu dapat balasan dari Tuhan atau tidak, itu bukan urusan. Ya, makanya prinsip yang benar itu kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah, puasa, sholat dan lain sebagainya, itu bukan karena mengharapkan, ya, orientasi kita bukan karena apa yang Allah janjikan atas perbuatan yang kita lakukan. Allah mengatakan kita berbuat ini Allah kasih surga, lalu kita berharap surga, bukan seperti itu prinsipnya. Ya, prinsip orang yang sudah profesional Islamnya itu bagaimana? Ketika dia sudah meyakini statusnya sebagai seorang hamba biasa, sebagai orang budak biasa, ya, ketika ada Tuhan yang memerintahkan, maka kita wajib untuk mengerjakannya. Ya, makanya prinsip kita yang harus kita pegang adalah kita meyakini diri kita adalah seorang hamba. Nah, ketika kita meyakini diri kita seorang hamba, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus kerjakan. Apapun yang dilarang oleh Allah, maka kita harus tinggalkan. Terlepas apakah Allah memberikan balasan atas apa yang kita lakukan maupun tidak, ya, ataupun Allah memberikan balasan terhadap apa yang kita tinggalkan maupun tidak, itu bukan urusan. Ya. Orientasi kita sudah harus berubah. Ya. Jadi Muslim yang tidak lagi amatir adalah Muslim yang sudah berpikiran seperti ini. Ya, berpikiran bahwasanya dirinya hamba, mau tidak mau apa yang dilakukannya itu merupakan kewajibannya, ya, bukan karena mengharapkan sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang bisa kita simpulkan dari pembahasan sebelumnya, bahwasanya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik itu pahala maupun surga nantinya, itu bukan karena hasil dari apa yang telah kita lakukan. Ya, selama ini kita mungkin berprasangka bahwasanya ketika saya telah melaksanakan sholat, ketika saya telah berpuasa, maka saya berhak atas surga. Nah, ini sebuah prinsip yang keliru, sebuah pemahaman yang keliru. Nah, ini harus diperbaiki, harus diluruskan. Ya, kenapa? Karena bukan amalan kita yang memasukkan kita ke dalam surga, bukan amalan kita yang menyebabkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang kita kejar dari apa yang kita lakukan adalah mencari rahmatnya Allah. Nah, ketika kita mendapatkan rahmatnya Allah itu, barulah kita bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kita, baik itu berupa pahala maupun surga, seperti itu. Nah, kalau kita ngejarnya surganya terlebih dahulu tetapi melupakan Allah pada akhirnya, ya secara tidak langsung kan kita melupakan Allah ketika kita terlalu fokus mengejar surga atau mengejar pahalanya, tapi kita lupa sama siapa yang memberikannya. Itu kan nanti Allah bisa marah kepada kita, Allah menjadi cemburu. Ya. Jadi yang kau kejar itu
aku atau surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah seperti itu ya. Makanya kita harus rubah prinsip kita ya. Jadi yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah amalan kita, bukan amalan kita ya. Yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amalan kita, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu hanya salah satu cara untuk meraih rahmatnya Allah ya. Hanya salah satu cara untuk meraih rahmatnya Allah ya. Artinya meskipun kita telah melakukan ini dan itu, belum tentu rahmat Allah turun ya. Tetapi kalau kita sudah melakukan puasa, melakukan sholat, setidaknya kita sudah berusaha untuk mencapai rahmatnya Allah. Dan kalau kebetulan nanti Allah memberikan rahmatnya kepada kita, maka insya Allah nantinya kita akan dimasukkan ke dalam surga, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, kita bisa simpulkan juga bahwasanya secara umum dari 2 poin sebelumnya kita dapat mengambil sebuah pemahaman bahwasanya kita tidak boleh bergantung kepada amal. Kenapa? Karena bukan amal yang memasukkan kita ke dalam surga, bukan amal yang membuat kita mendapatkan pahala, tapi apa? Rahmatnya Allah. Ya. Bagaimana ciri-cirinya orang yang bergantung kepada amal? Nah, inilah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Apa kata beliau? Tanda-tandanya orang yang terlalu bergantung kepada amal, ya, bersandar kepada amal, yang prinsip yang salah ini, ya, bagaimana ciri-cirinya, tanda-tandanya? Ketika nanti dia terjerumus kepada perbuatan yang salah, kepada dia terjerumus kepada perbuatan maksiat, ya, tidak sengaja dia melakukan kesalahan, dia akan berpikir bahwasanya dia tidak lagi mendapatkan ampunan Allah. Sepertinya saya tidak lagi bisa untuk mendapatkan ampunannya Allah. Saya tidak lagi bisa mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena dia terlalu mengandalkan amalnya. Ya, ketika dia hanya sedikit beramal baik, lalu dia beramal banyak, beramal buruknya banyak. Nah, pasti kan dia akan berpikir, amal buruk saya banyak, amal baik saya sedikit. Ya, tentu saya akan dimasukkan dalam neraka. Nah, itu orang yang terlalu mengandalkan amal. Ya, bukan berarti kita tidak perlu beramal juga. Ya. Sedangkan sudah beramal saja belum tentu kita bisa masuk ke dalam surga, belum tentu bisa mendapat pahala, apalagi kalau tidak beramal seperti itu. Ya. Jadi ini naik makom kita. Ya, jadi kalau sebelumnya kita makomnya berharap surga, berharap jauh dari neraka, sekarang kita naik makom lagi. Kita lupakan surga, kita lupakan neraka. Yang kita incar adalah rahmatnya Allah. Ya. Kita naik makom dari sebelumnya kita mengira bahwasanya amal kita yang membuat kita masuk dalam surga. Sekarang kita naik makom, kita mengira bahwasanya apa yang membuat kita masuk dalam surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Lalu bagaimana prinsip yang seharusnya itu? Prinsip yang benar itu bagaimana sih? Nah, kita bisa merujuk kepada perkataannya Imam Al-Laqani dalam kitab Jauharatut Tauhid. Kitab ini juga berbentuk nazam, ya, berbentuk syair-syair bait-bait, ya. Dalam salah satu baitnya Imam Al-Laqani mengatakan apa? Fa iyusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzib fa bimahdil adli. Ya. Ketika Allah memberikan pahala kepada kita, ya, ketika Allah memberikan pahala kepada kita, maka sungguh, ya, apa yang kita peroleh dari Allah itu murni karena karunia-Nya Allah, ya. Apa yang kita terima, pahala yang kita dapatkan itu murni karena rahmatnya Allah, ya. Bukan dari apa yang kita lakukan lalu Allah memberikan, ini bukan, ya. Murni karena karunia-Nya Allah. Nah, perhatikan, ya, ini kitab tauhid, ya. Jadi kalau kitab tauhid kan ini keyakinan yang sangat harus kita yakini seperti itu. Nah, makanya kita harus yakini ketika kita dapat pahala, maka pahala yang kita dapatkan itu bukan karena amalan kita, tetapi karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan pahala. Ketika kita nanti masuk ke dalam surga, bukan karena kita rajin sholat, bukan karena kita rajin puasa, tapi karena apa? Karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dan sehingga kita bisa jauh dari neraka, seperti itu. Wa yu'adzib fa bimahdil adli. Nah, dan sekalipun nanti kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sungguh murni karena bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kita sebenarnya mengulang-ulang untuk meyakinkan kembali supaya lebih bisa meyakini dengan hati kita. Ya. Jadi tidak hanya menggunakan akal kita, tapi juga menggunakan hati kita. Ya. Kita ini seorang hamba, ya, seorang hamba yang punya Tuhan. Tuhan kita memerintahkan, ya sudah kita lakukan saja. Tidak usah berharap apa-apa dari Tuhan kita. Toh kita kan budak, ya. Allah hancurkan kita, kita hancur, ya. Allah tidak ciptakan kita, kita tidak ada, seperti itu. Nah, lalu Allah perintahkan kita kok kita mintanya macam-macam. Makanya fokusnya kepada status kita sebagai seorang hamba saja. Nah, selanjutnya kita juga harus yakini bahwasanya ketika Allah menjanjikan kepada kita pahala, ketika Allah menjanjikan kita kepada kita surga, ketika kita melakukan sebuah perbuatan, ya, maka jangan pikirkan, jangan pahami karena perbuatan itulah kita masuk ke dalam pahala,
dan bukan karena perbuatan itu kita masuk ke dalam surga. Tetapi apa? Antara dua hal ini ada rahmatnya Allah. Ya, jadi kita beramal, lalu Allah turunkan rahmat, baru kita bisa masuk surga. Ya, kalau kita beramal, Allah nggak kasih rahmat, kita nggak akan masuk surga. Kita nggak akan dapat yang namanya pahala. Ya, maka pada hakikatnya perkataan Imam Al-Laqani tadi, ya, ketika kita mendapatkan pahala dari Allah, maka itu murni karena bentuk karunia Allah, rahmatnya Allah. Kalau kita diazab, maka itu murni bentuk keadilannya Allah. Ya, nah, prinsip yang seperti itu merupakan prinsip keyakinan yang mesti dijauhi oleh setiap muslim. Jadi kita harus yakini, ya, ketika kita dapat pahala, berarti itu karena Allah kasih rahmat kita, ya, karena rahmatnya Allah, bukan karena apa yang kita lakukan. Kalau kita nanti dimasukkan ke dalam surga, itu karena rahmatnya Allah, bukan karena kita yang beramal seperti itu. Nah, amalan kita ini apakah tidak berfungsi? Ya, berfungsi juga, tetapi hanya sebagai salah satu sarana, ya, perantara kita untuk mencapai rahmatnya Allah dulu. Ya, jangan langsung mencapai perantaranya surga, tidak, perantara untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan belum tentu ketika kita beramal langsung dapat rahmatnya Allah, belum tentu juga seperti itu. Nah, prinsip yang seperti inilah yang selalu menjadi pijakan para ulama terdahulu, ya, para as-salafus saleh, ya, para sahabat, para tabi'in itu mereka beramal, ya, mereka beramal tidak meyakini amal mereka itu sebagai yang membuat mereka mendapatkan pahala, tidak meyakini bahwasanya amal mereka itu yang membuat mereka masuk ke dalam surga, ya, tapi mereka meyakini bahwasanya rahmat Allah ini yang menyebabkan segalanya itu, ya, menyebabkan dia mendapatkan pahala ya karena rahmat Allah, yang menyebabkan masuk surga ya karena rahmatnya Allah. Makanya yang dikejar, yang diincar adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, makanya kita harus menggunakan prinsip yang benar, prinsip yang seharusnya. Nah, apa prinsipnya yang tadi seperti kita telah sebutkan panjang lebar sebelumnya. Nah, ada beberapa kesalahpahaman yang sering bukan sering lagi, bahkan hampir mayoritas dari umat Islam masih salah dalam hal ini, ya. Ada beberapa kesalahpahaman yang mesti kita luruskan, ya. Kan bisa saja seseorang berkata, saya telah beramal, maka saya berhak untuk mendapatkan pahala. Toh kan Allah mengatakan kalau saya beramal maka saya dapat pahala. Kan logikanya mungkin seperti itu, ya. Kalau kita menggunakan akal saja kan seperti itu, ya. Allah janjikan kita pahala kalau kita beramal, lalu kita beramal apa kita dapat pahala? Nah, kalau logika yang berbicara maka iya. Atau saya telah beramal maka saya berhak mendapatkan surga, ya, atau saya berhak untuk masuk surga. Kalau akal yang berbicara memang iya, ya. Allah janjikan kita surga kalau engkau beramal, kata Allah, kan. Engkau berbuat ini maka engkau dapat surga. Secara logika iya, ketika kita beramal maka kita dapat surga. Nah, tetapi kalau kita gunakan hati kita juga untuk menimbang, untuk berpikir, nah, apakah seseorang telah berhak atas pahala, ya, atau surganya Allah hanya karena telah beramal saja? Coba pikirkan dengan hati, ya. Nanti akan kita panjang lebar bahas di sini, ya, supaya kita bisa benar-benar meyakini kenapa akal ini tidak bisa menjadi suatu pembenar dari apa yang sudah kita yakini, seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya ini merupakan bentuk kesalahpahaman, ya. Jadi ketika Allah katakan engkau berbuat ini engkau langsung masuk surga, ya, bukan berarti perbuatan kita itu yang membuat kita masuk ke dalam surga, ya. Kita harus gunakan prinsip yang benar tadi, ya. Apa yang membuat kita masuk ke dalam surga? Rahmatnya Allah, bukan amalan kita, seperti itu. Nah, coba kita bandingkan, ya. Ini kan kesalahan orang, kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena dia menyamakan muamalahnya manusia dengan manusia dengan muamalahnya manusia dengan Allah, ya. Muamalah kita dengan Tuhan dengan muamalah sesama kita itu kan berbeda sebenarnya, tetapi orang menyamakannya. Nah, bandingkan hal ini, ya, untuk kita mendapatkan pemahaman, ya. Misalkan ada seseorang, ya, kita sebut saja namanya A. A ini punya sebidang tanah, 1 hektar tanah. A ingin menjual tanahnya dengan harga 1 miliar misalkan, ya. A ingin menjual 1 hektar tanah dengan harga 1 miliar. B tertarik membeli tanahnya si A. Ya, B tertarik membeli tanahnya si A. B akhirnya mengumpulkan uang yang dia miliki, ya, dia bongkar tabungannya, dia jual barang-barang yang mungkin tidak berguna sehingga dia bisa mendapatkan uang dengan hasil usahanya sendiri, ya, dengan hasil usahanya sendiri dia bisa mendapatkan uang 1 miliar dan dia berikan kepada si A. Nah, ketika uang itu diberikan kepada si A, maka si B berhak atas tanah milik si A tadi, ya. Ini muamalah antara manusia dengan manusia, ya. Muamalah antara manusia dengan manusia. A ingin jual barang, menetapkan harga, B cari uangnya, lalu bayar, dan B dapat barangnya. Nah, itu kan muamalah manusia dengan manusia. Nah, apakah hal yang seperti ini juga berlaku ketika kita bermuamalah kepada Allah? Allah ingin berikan kita surga dengan harga amal soleh, lalu kita berbuat amal soleh, lalu
kita langsung berhak atas surga itu. Apakah hal ini sama statusnya? Coba bayangkan dengan hati kita dulu ya. Pikirkan dengan hati kita ya, tidak hanya dengan otak kita ya. Ini kita belum ungkap rahasianya. Kita masih sembunyikan rahasia di belakang tadi ya. Kenapa ini berbeda seperti itu? Nah, ketika A ingin menjual barang kepada B, menjual tanah tadi kepada B, nah B mencari uang untuk membeli tanah tersebut. Pertanyaannya, B mencari uang itu usahanya sendiri atau dibantu dengan A? Pasti usahanya sendiri ya. Tidak mungkin A membantu B ya. Toh A juga butuh uang karena menjual tanah itu kan ya. Masa ada orang yang jual beli ya, dia menjual tapi orang yang mau beli dia bantu uang, ini uang nanti untuk beli barang saya. Itu kan aneh kalau dalam sisi manusia dengan manusia. Nah, itu hubungan antara manusia seperti itu. Jadi A menjual barang, memberikan sesuatu barang dengan syarat seperti ini. Nah, ketika syarat itu dia kerjakan oleh si B dengan kemampuannya sendiri. Dia cari sendiri, usaha sendiri. A tidak mau tahu. A pokoknya terima mana uangnya, ini barangnya. Seperti itu. Nah, itu hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, apakah hubungan yang seperti itu juga berlaku antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya, tidak berlaku yang demikian gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Allah tidak berperan sama sekali ya terhadap amalan soleh yang kita lakukan, sebagaimana A tidak berperan sama sekali dalam usaha B mencari uang untuk membeli tanah si A? Ya, saya ulangi pertanyaannya, apakah ya tadi kan kita menyamakan secara sementara, kita menyamakan kan, A ingin jual tanah dengan harga sekian, B cari uang untuk membeli tanah, lalu dikasihkan uang kepada A, B memiliki tanah. Apakah itu serupa dengan ketika Allah ingin menjual surga, lalu menetapkan harga amal soleh, kita beramal soleh dengan kemampuan kita, dan setelah kita beramal kita dapatkan surga, apakah sama? Nyatakan tidak ya. Kenapa? Karena hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan antar sesama kita itu berbeda statusnya. Ya. Apa perbedaannya? Di sini kita bisa bongkar secara mendalam ya. Bayangkan atau pikirkan ya, renungkan dalam hati kita. Nah, apakah setiap amalan soleh yang kita lakukan itu tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala sama sekali ya? Tadi kan Allah ingin jual surga ya, bahasa kasarnya seperti itu. Allah ingin jual surga dengan amalan soleh ya. Kalau dengan prinsipnya manusia dengan manusia, maka amalan soleh itu ya kita sendiri yang kerjakan. Kita berusaha sendiri, tidak ada bantuan dari Allah ya. Seperti itu kan logikanya. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar seperti itu? Apakah Allah memang tidak berperan sama sekali terhadap amalan soleh yang kita lakukan, ya? Atau Allah memiliki peran tertentu terhadap apa yang kita lakukan, ya? Nah, coba bayangkan, gitu, ya. Pernahkah kita suatu ketika merasa tiba-tiba kok semangat beribadah, ya? Jadi suatu ketika kita pengen baca Quran sebanyak-banyaknya. Suatu ketika kita ingin sholat sunnah sebanyak-banyaknya, ya. Pagi-pagi terbangun rasanya ingin puasa saja gitu, rasanya ingin banyak ibadah saja. Nah, di suatu masa yang lain tiba-tiba kita mau baca Quran itu malas, mau sholat itu malas, ya, mau puasa kok rasanya nanti sepertinya nggak kuat puasanya kalau saya puasa hari ini gitu. Nah, ada tiba-tiba pikiran seperti itu. Nah, kira-kira apakah dua kondisi ini memang serta-merta terjadi begitu saja, ya? Atau Allah punya peran di sini? Artinya Allah berikan kita dorongan untuk beribadah sehingga kita kuat ibadah, sehingga kita ingin banyak beribadah, ya. Coba pikirkan dengan hati kita, ya. Coba pikirkan dengan hati kita. Nah, ingat, ya. Ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surah Al-Hujurat yang mungkin sering kita baca kan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, ya. Allah yang membuat kalian cinta kepada keimanan, dan Allah juga yang menghiasi keimanan itu dalam hati kalian, ya. Dari ayat ini kita bisa dapatkan apa, ya? Yang membuat kita beriman itu apakah diri kita sendiri? Tidak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita itu berhias dengan keimanan itu siapa? Apakah kita sendiri? Tidak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang membuat kita melaksanakan sholat, yang membuat kita berpuasa, melakukan amalan-amalan soleh tadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berperan terhadap apa yang kita lakukan itu. Nah, kalau seandainya Allah berperan terhadap apa yang kita lakukan, apakah berani kita mengatakan kalau ini hasil usaha saya sendiri, hasil jerih payah sendiri? Ya, kalau berani berarti ini orang yang sombong sekali, orang yang sangat tidak tahu diri seperti itu. Nah, harusnya kan dia tidak mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita sadar dengan status kita yang dibantu oleh Allah untuk mendapatkan surga itu, nah maka kita tidak akan berharap surga. Kenapa? Toh saya tidak bisa membanggakan amal soleh saya. Amal soleh saya kan karena Allah juga, gitu, ya.
bukan karena kemampuan saya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya mengerjakan amalan soleh ini. Ya, makanya perlu direnungkan ya. Jika Allah tidak berperan dalam hal ini, jika Allah tidak berperan dalam menggerakkan kita dalam beramal soleh ya, yang sebagaimana tadi kita sebutkan sebagai harga untuk mendapatkan surga ya. Lalu siapa yang menggerakkan hati kita untuk beramal? Apakah kita sendiri ya, atau Allah Subhanahu wa taala? Coba renungkan ya. Kalau Allah tidak berperan dalam hal ini, lalu siapa yang melapangkan hati kita supaya kita bisa menerima keimanan itu? Ya, ingat ya, ada paman Rasulullah SAW ya, Abu Thalib ya. Apakah mati dalam keadaan beriman? Ya, sampai Rasulullah pun kan akhirnya disampaikan ayat turun kepada Rasulullah kan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha ya. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai gitu. Tetapi Allah dapat memberikan hidayah kepada siapa saja. Bahkan sekelas Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain ya. Jadi siapa yang memberikan hidayah? Siapa yang bisa memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kita selama ini mungkin tidak peduli, merasa diri kita sudah saya sudah beriman, sudah cukup. Nah, tapi coba pikirkan siapa yang membuat kita beriman ya. Kalau Allah cabut keimanan kita pada malam hari ini, besok kita bisa jadi tidak beriman lagi, bisa. Tiba-tiba besok kita mengingkari keimanan. Tiba-tiba kita besok murtad, bisa saja ya. Makanya kita harus syukuri hal ini. Nah, ini sesuatu yang sangat sederhana tetapi mungkin sering dilupakan oleh banyak orang ya. Kita terlalu fokus, bukan berarti tidak boleh juga ya. Kita terlalu fokus untuk mensyukuri nikmat sehat, nikmat nikmat harta, nikmat kekayaan, itu memang wajib disyukuri juga. Tetapi ada suatu nikmat yang lebih besar daripada itu semua yang mungkin lupa kita syukuri setiap hari. Apa itu? Nikmat mendapatkan keimanan. Ya, kira-kira nih kalau Allah cabut keimanan, bisakah? Bisa. Ya, kira-kira ketika Allah biarkan kita begitu saja, apakah kita bisa dengan sekuat tenaga kita untuk mengejar keimanan? Itu tidak akan bisa. Hidayah itu tidak akan bisa didapatkan kalau Allah nggak mau kasih hidayah. Makanya semua ini atas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita meminta kembali kepada Allah sementara Allah yang bantu kita gitu, seperti itu ya. Ya, jika Allah tidak berperan dalam hal ini, lalu siapa yang membuat kita benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan ya. Kan banyak hal-hal yang maksiat itu secara sekilas, secara lahiriah itu kan enak ya. Minum khamar, jadi kita bisa lupa terhadap beban hidup kita ya, berzina dan selain sebagainya. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu enak. Tapi kalau bagi kita yang punya iman dalam hati kita, kan kita benci terhadap seperti itu ya. Kita benci kepada kemaksiatan. Siapa yang membuat kita benci terhadap kemaksiatan tersebut ya? Nah, secara umum pun semua maksiat kita benci kan. Kita benci, kita berani mengatakan kita benci terhadap maksiat. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita memang sudah benar-benar meninggalkan semua maksiat itu? Ya, mungkin ada beberapa maksiat yang masih kita lakukan kan. Itu kenapa? Karena mungkin Allah belum kasihkan semua kebencian yang sempurna terhadap kemaksiatan kepada kita, sehingga kita masih terjerumus ke dalam kemaksiatan itu. Makanya kita selalu harus minta kepada Allah, ya Allah, lapangkan hati ini supaya bisa menerima keimanan, ya, lapangkan hati ini supaya bisa menerima keimanan dan membenci kemaksiatan, seperti itu. Kita harus doa terus, kita harus syukur terus terhadap hal yang semacam ini. Nah, ini mungkin yang selama ini kita sering lupa, sering lalai. Kita terlalu fokus kepada hal-hal yang kita tampak saja, tetapi yang tidak terlihat itu kita lupakan, seperti itu. Nah, makanya kita harus perbaiki prinsip kita. Nah, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum iman." Sebenarnya Allah ya yang melimpahkan nikmatnya kepadamu dengan menunjukkan kepadamu keimanan ya. Allah itu yang berikan kita keimanan ya. Kenapa kita bisa sholat? Allah yang beri kita hidayah supaya kita bisa sholat. Kalau Allah nggak kasih hidayah, kita nggak akan bisa sholat. Artinya kita nggak mau sholat kalau Allah nggak akan kasih hidayah. Ya. Kenapa kita berpuasa? Karena Allah yang kasih kita hidayah. Coba hidayah itu Allah cabut, ya kita nggak akan bisa puasa. Kita bahkan menolak puasa, nggak mau puasa. Buat apa puasa? Ya. Orang-orang di luar sana yang tidak sholat, tidak puasa, apakah mereka memang benar-benar dari hati mereka semua itu memang benar-benar tidak ingin melakukannya? Tidak juga. Ada yang ingin melakukan tapi tidak bisa untuk melakukan. Kenapa? Karena hidayah tidak turun kepada mereka. Makanya kita yang alhamdulillah diberikan hidayah, masih bisa melaksanakan sholat, masih bisa berpuasa, syukuri hidayah itu. Ya, syukuri hidayah itu terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak meminta hal-hal lain yang mungkin sebenarnya tidak terlalu berguna untuk kita. Ya, kita minta supaya dapat harta yang banyak, dapat ini segala macam, tetapi kita lupa meminta kepada Allah untuk dilapangkan hatinya sehingga bisa menerima keimanan, seperti itu. Makanya kita pikirkan lagi, siapa yang menggerakkan hati kita untuk beramal itu? Siapa yang melapangkan hati kita untuk menerima keimanan? Siapa yang membuat kita benci kepada kekafiran?
kefasikan dan kemaksiatan? Apakah bukan Allah? Apakah karena kemampuan kita sendiri? Apakah karena keyakinan kita sendiri sehingga kita benci terhadap hal itu dan kita menerima keimanan? Tidak, Allah yang bantu kita. Ya. Setelah kita memahami ini, masih beranikah kita mengatakan bahwasanya kita berhak atas pahala atau surga Allah ya setelah kita beramal? Ya, jadi logikanya seperti ini. Tadi kita mengatakan di awal ya. Tadi kan mungkin masih membingungkan di awal karena kita belum buka rahasianya. Kita sudah buka rahasianya sekarang. Kalau kita samakan muamalah kita sesama manusia dengan muamalah kita kepada Allah, mungkin akan terjadi kesalahpahaman ya. Allah menjanjikan surga kepada kita dengan syarat kita beramal. Nah, lalu kita beramal. Pertanyaannya, apakah kita sudah pantas dapat surga? Kalau kita samakan muamalahnya dengan muamalah sesama manusia, kita sudah pantas dapat surga. Tetapi muamalah dengan Allah beda ya. Muamalah sesama manusia ya kita mikir sendiri-sendiri. Kalau kita mau beli barang, kita mikir sendiri uangnya cari di mana. Yang penting kita dapat uang, bayar, kita dapat barangnya. Tetapi muamalah dengan Allah berbeda. Ya, Allah tetapkan syarat untuk masuk surga itu beramal soleh. Ya, tapi siapa yang membuat kita melakukan amalan soleh itu? Apakah diri kita yang berusaha sendiri sebagaimana kita mencari uang sendiri untuk membeli sesuatu? Tidak, Allah juga yang bantu. Jadi ibaratnya seperti ini. Ya, Allah siapkan surga, lalu Allah katakan, yuk yang mau masuk surga beramal soleh. Ya. Tapi Allah tidak lepaskan kita untuk beramal soleh begitu saja sendiri, tidak. Toh kalau Allah biarkan, kita tidak akan beramal sama sekali. Kenapa? Hidayah nggak akan masuk. Allah bantu kita untuk melaksanakan amal soleh. Gitu. Ya. Jadi Allah suruh kita untuk beramal soleh, Allah bantu juga kita untuk beramal soleh. Lalu berhakkah kita untuk mengklaim surga itu karena amalan kita? Ya. Toh kan bukan amalan kita bukan karena kita sendiri, karena Allah yang bantu. Berhakkah kita untuk mengatakan seperti itu? Makanya kita butuh kesadaran di sini ya, butuh memperbaiki prinsip seperti ini ya. Makanya kita tidak boleh menganggap diri kita ini berhak untuk mendapatkan pahala ya atau berhak untuk masuk ke dalam surga dengan alasan karena kita telah melakukan amalan soleh ya. Kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, kita telah meninggalkan apa yang Allah larangkan. Tidak boleh kita menganggap seperti itu. Kenapa? Karena di sisi lain Allah yang membantu kita untuk melaksanakan amal itu. Kalau Allah tidak bantu, kita nggak akan bisa dapat ini amalan ya. Kita tidak bisa lakukan amalan ini, tidak bisa tinggalkan larangan ini seperti itu. Nah, jika kita masih beranggapan demikian, oh tidak, pokoknya amal saya ini yang masukkan saya ke dalam surga. Sungguh hal demikian kata Syekh Ibnu Athaillah yang disampaikan melalui syarahnya Syekh Al-Buti. Ini orang yang seperti ini dia sedang terjebak dalam salah satu jenis kemusyrikan. Berarti dia sedang dalam keadaan musyrik. Ini kan berbahaya sekali ya. Hal yang sangat berbahaya ya. Jadi gara-gara kita menganggap amal kita yang memasukkan kita ke dalam surga, maka kita dianggap sebagai orang yang musyrik ya. Kita dianggap sebagai orang yang musyrik, makanya berbahaya sekali. Kenapa bisa dikatakan sebagai orang yang musyrik? Masa hal seperti itu saja musyrik? Coba bayangkan seperti ini. Ketika kita meyakini bahwa amal perbuatan kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga ya atau mendapatkan pahala, sama saja kita meyakini bahwasanya Allah tidak berperan sama sekali terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Allah tidak berperan dalam sholat kita. Jadi kita sholat ya karena kemampuan kita, bukan karena Allah yang bantu. Ya. Artinya kita meyakini diri kita punya kemampuan sendiri untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Ya. Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Ya. Kita punya keyakinan seperti itu. Nah, ketika kita punya keyakinan bahwasanya kita memiliki kemampuan tersebut, ya, maka sama saja kita meyakini bahwasanya tubuh ini milik kita sendiri. Ya. Tubuh ini milik kita sendiri dan tubuh inilah yang menciptakan kemampuan kita sendiri. Nah, ya, ini kan berbahaya sekali ya, berbahaya sekali sehingga dia sudah menuhankan dirinya sendiri, sudah punya seolah-olah saya mampu untuk beribadah sendiri tanpa bantuan Allah. Allah nggak perlu kasih saya hidayah, yang penting saya sendiri saja sudah cukup kok, nggak perlu hidayah. Nah, ini kan orang secara tidak langsung berkata seperti itu. Nah, kalau kita berpemahaman seperti itu, nah lalu di mana letak posisi kalimat la haula wala quwata illa billah yang sering kita ucapkan? Ya, kita kan sering mengatakan tiada daya dan tiada upaya kecuali hanya milik Allah. Ya, kita selalu menyadari kita ini makhluk yang lemah. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Ya, tetapi di sisi lain tadi kita berkata bahwasanya kita ini punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah tanpa bantuan Allah. Allah tidak berperan dalam hidup kita. Nah, ini kan suatu hal yang bertolak belakang. Makanya tadi ketika seseorang menganggap dirinya masuk surga karena amalan, bukan karena pertolongan Allah, bukan karena rahmatnya Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang musyrik seperti itu. Ya, bagaimana sikap kita terhadap la haula wala quwata illa billah ketika kita meyakini kita sendiri yang punya kekuatan? Ini kan bertolak belakang. Katanya secara lisan Allah yang punya kekuatan, kita nggak punya kekuatan, tapi
hati kita mengatakan kita sendiri yang punya kekuatan. Ini kan bertentangan, sehingga kita dianggap sebagai orang yang musyrik jika beranggapan demikian. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keyakinan bahwasanya Allah merupakan pencipta segala sesuatu, ya, pencipta segala perbuatan kita, ya, yang membuat kita bisa sholat ya Allah. Nah, itu kan keyakinan kita, ya. Akidah kita kan seperti itu, yang membuat kita puasa ya Allah, gitu. Nah, tetapi ketika kita menyangka bahwasanya amalan kita yang memasukkan kita dalam surga, maka secara tidak langsung kita mengatakan diri kita yang berkuasa atas itu semua. Allah tidak punya peran. Ini kan sangat berbahaya sekali. Nah, lalu siapa yang menciptakan perbuatan kita sebagai hamba kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya yang membuat kita menjadi beriman itu ya Allah. Yang membuat kita jauh dari kemaksiatan itu ya Allah. Lalu berhakkah kita meminta balasan atas apa yang kita lakukan tersebut? Toh Allah juga yang membuat kita melakukan hal tersebut, gitu. Ya, masih minta yang lain lagi. Oh, ini orang yang salah prinsip nih, muslim yang sangat amatiran sekali seperti itu. Nah, lalu bagaimana seharusnya? Nah, ini ya poin utama yang sangat kita harus tekankan pada pertemuan kali ini. Nah, coba kita renungi dengan hati kita, gunakan akal dan hati sekaligus. Jika kita suatu saat ya memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji Allah dengan lisan kita, ya, maka di saat itu juga kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menggerakkan lidah kita sehingga kita memuji Allah. Ya. Jadi ketika misalkan ada di antara kita yang sedang memuji Allah, ya, sedang memuji Allah, ya, apapun itu, alhamdulillah, berzikir dan segala macamnya, ya, jangan lupa bersyukur, itu Allah yang menggerakkan lidah kita. Ya. Tanpa Allah yang memberikan dorongan, lidah kita tidak akan tergerak. Ya. Mungkin saja kita tidak akan memuji Allah ketika itu kalau Allah tidak melakukan hal yang demikian. Kalau Allah tidak ingin kita untuk zikir, kita nggak akan zikir. Ya. Kalau Allah tidak ingin kita untuk memujinya, maka kita tidak akan melakukan hal demikian. Jadi ada pertolongan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan itu. Ya. Nah, contoh yang kedua misalkan, ya, jika kita terbangun di tengah malam, ya, untuk mendirikan sholat malam, kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah melimpahkan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bangun dari tempat tidur kita. Ya. Coba bayangkan ya, tiba-tiba kita jam 2 malam terbangun. Nah, sebagian dari kita mungkin, terbangun, ingin tidur lagi, lanjut, seperti itu kan. Ya. Aduh, pengen sholat, tapi nanti aja lah, masih ngantuk. Nah, tetapi sebagian yang lain, tiba-tiba dalam hatinya itu, wah, nih kebetulan jam 2 malam, saya ingin sholat malam. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Nah, siapa yang menggerakkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus syukur kepada itu. Jadi ketika kita terbangun di malam hari tidak sengaja, lalu kita tiba-tiba ingin melaksanakan sholat, itu kan dorongan dari Allah. Nah, gitu, itu harus kita syukuri. Nah, bisa saja kita tetap terlelap dalam tidur kita. Artinya kita kan bisa saja tidak terbangun semalaman. Atau kita terbangun tapi ingin tidur lagi, lanjut tidur, seperti itu. Nah, kan bisa saja seperti itu. Ya, kenapa? Karena Allah tidak ingin kita beribadah. Allah tidak punya peran, Allah tidak memberikan peran apa-apa untuk kita beribadah kan saat itu. Nah, mungkin saja ketika itu Allah tidak membuat kita berkeinginan untuk beribadah kepadanya. Makanya pemahaman kita, ya, jangan samakan muamalah kita dengan sesama kita dengan muamalah kita, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dengan sama kita, ya, ibaratkan jual beli. Kita ingin menjual barang harganya sekian, orang yang mau beli harus cari uang ini sendiri, ya. Kita yang jual barang ngapain ikut campur kepada dia yang mau beli barang, ya dia cari sendiri uangnya. Kalau mau ini cari uang, ini beli, kalau enggak ya mungkin saya akan jual kepada yang lain. Itu kepada sesama manusia. Tetapi kepada hamba dengan Allah tidak berlaku yang demikian. Kenapa? Allah menjanjikan surga dengan syarat atau dengan harga amal soleh. Ya. Apakah kita melaksanakan amal soleh ini dengan kemampuan kita saja sebagaimana orang yang mencari uang untuk membeli barang orang lain itu dengan kemampuannya sendiri? Tidak. Ya, Allah juga bantu kita untuk kita beramal soleh. Ya, jadi ibaratnya gimana ya? Kita disuruh untuk beramal supaya dapat surga, tapi Allah juga yang bantu kita untuk beramal itu. Lalu bagaimana kita bisa berharap surga? Toh kita beramal sebagai syarat atau harga dapat surga itu Allah juga yang bantu kita. Jadi dari awal itu Allah sudah bantu kita. Makanya rubah persepsi kita selama ini yang mungkin masih salah dalam memahami keyakinan yang benar dalam berkaitan dengan amal ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya hakikatnya, ya, kembali lagi sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, bukan amalan soleh kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya, kenapa? Karena amalan soleh itu tidak kita lakukan atas dasar kemampuan kita sendiri.
Allah yang berperan membuat kita untuk beramal soleh. Kalau Allah tidak kasih kita kemampuan, maka kita tidak akan bisa untuk melaksanakan amal soleh. Kalau Allah nggak kasih kita hidayah, kita nggak akan bisa dapat amal soleh itu. Gitu. Kita nggak akan bisa melaksanakan amal soleh itu. Lalu pantaskah kita untuk berharap imbalan dari amalan soleh itu, sementara amal soleh itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu, ya. Misalkan kalau kamu bisa, misalkan ada orang berbicara ya, kalau kamu bisa mendapatkan nilai ujian segini, saya akan kasih kamu nilai, saya akan kasih kamu uang 100.000 ya, katanya kan. Kalau kamu bisa mengerjakan soal ini dengan benar, dapat nilai tertinggi, saya akan kasih kamu uang 100.000. Nah, nyatanya pas lagi ujian, nah dia nyontek sama orang lain gitu, ya dia dibantu sama orang lain, akhirnya dia dapat nilai tinggi. Nah, berhakkah dia mendapatkan balasan dari apa yang dia dijanjikan kepadanya tadi, 100.000 tadi, karena dia dapat nilai tertinggi tadi? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan kerja atas usahanya. Ya, sama halnya ketika kita beramal soleh untuk mendapatkan surga, kita dibantu oleh Allah untuk beramal soleh, maka kita tidak berhak untuk meminta surganya. Ya, kenapa? Toh kita melaksanakan amal soleh yang mana merupakan harga dari surga itu dibantu juga sama Allah. Ya, makanya kita harus rubah persepsi kita seperti itu. Nah, demikianlah yang seharusnya kita pahami terkait dengan amalan kita sehari-hari. Jadi amalan kita sehari-hari ini hanya merupakan salah satu wasilah, perantara, ya, pengantar kita untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rahmat Allah itulah nanti yang akan memasukkan kita ke dalam surga seperti itu. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas ya, bagaimana kalau begitu dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan misalkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga terhadap apa yang atas apa yang telah kalian lakukan. Nah, Allah secara tegas mengatakan masuklah surga gara-gara apa yang telah kamu lakukan. Nah, apakah ini bertentangan dengan apa yang telah kita yakini barusan ini? Apakah ini bertentangan dengan apa penjelasan kita? Nanti akan kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada hakikatnya ini tidak bertentangan, hanya saja kita salah memaknai ayat ini. Salah kita memaknai ayat-ayat yang mana Allah menjanjikan balasan ketika kita melaksanakan sebuah perbuatan seperti itu. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa merenungi hal ini. Semoga kita bisa mengubah persepsi kita, merubah orientasi kita untuk siapa kita beribadah, ya, apa yang kita cari dari ibadah kita, dan kita yakini bahwasanya kita ini hamba, ya, tugas kita itu sudah beribadah, ya, tanpa harus meminta apapun dari ibadah kita, ya, kita sudah harus beribadah, ya. Toh kalau kita beribadah pun itu karena bantuan Allah, bukan karena kebantuan kita, bukan karena kemampuan kita sendiri seperti itu. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya rasa sudah bisa dipahami secara baik apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.